Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanggamus, di sini kami akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya sebagai observer Hemeli, kemudian teman saya Ibu Duata sebagai coach dan Ibu Surani sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Duata. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini sehat. Perkenalkan Bu, saya Hemeli. Di sini saya sebagai observer. Sebelum coaching, saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching pada hari ini? Baik, untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada coaching ini yaitu dengan menggunakan metode TILTA, yaitu mulai dari tujuan, rencana aksi, identifikasi, rencana aksi, dan sampai dengan tanggung jawab. Jadi Ibu menggunakan alur TILTA ya? Iya, betul sekali. Oke, kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, dari praktik kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Dalam praktek coaching ini yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi coaching dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian indikator ketercapaian seperti apa yang akan dicapai? Indikator yang akan saya capai yaitu saya akan menggunakan kata kunci yang kunci sebutkan sehingga saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, saya rasa cukup dan silakan Ibu laksanakan. Baik Bu, izin memanggil kucing ya Bu ya. Oke, silakan. Dan memanggil Ibu Surani. Selamat siang Bu Duata. Siang Ibu Surani. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Surani sendiri gimana kabarnya? Agak-agak apa ya Bu ini? Agak kurang semangat ya Bu. Aduh, Siang kenapa hari ini. Ibu Surani? Bu Duata punya waktu nggak buat saya nih? Kebetulan siang hari ini saya tidak ada kegiatan, jadi ada waktu kok untuk Ibu Surani. Bisa ya Bu Duata mendengarkan curhatan saya? Boleh, bisa sekali. Jadi kira-kira ada masalah apa dan tujuan serta harapannya dari perbincangan kita hari ini ada apa ya Bu Surani? Begini Bu Duata, saya itu kan membuat ini ya ekstrakurikuler di sekolah saya tentang English Club. Tetapi motivasi siswa untuk mengikuti English Club di sini kurang Bu Duata. Begitu. Tadi Ibu Surani bilang kalau Bu Surani membuat kegiatan ekstra ya, English Club namanya ya. Dan ternyata motivasi siswa di situ kurang Iya. untuk mengikutinya. Nah, kira-kira setelah Ibu Surani telusuri dan Ibu Surani amati, kira-kira itu penyebabnya apa ya Bu ya? Begini, ketika saya membagikan angket di awal itu, siswa yang mendaftar untuk English Club ini ada 10 sampai 20 siswa ya. Tetapi ketika sudah dilaksanakan, kok yang dapat konsisten berangkat itu hanya 3 orang, 4 orang. Jadi menurut saya itu di luar harapan saya. Menurut Ibu Surani nih, idealnya siswa yang termotivasi untuk mengikuti kegiatan English Club ini seperti apa? Kalau harapan saya sih Bu ya, misalnya dari 20 pendaftar itu, ideal yang bisa konsisten mengikuti setiap kegiatan dilaksanakan, harapan saya sih ya minimal inilah dari 10 sampai 15 siswa. Iya. Nah, setelah Ibu mengalami masalah seperti ini, kira-kira rencana Ibu Surani sendiri untuk mewujudkan keinginan Ibu nih supaya anak-anak ini termotivasi mengikuti English Club ini apa nih Bu Surani? Jadi begini Bu Duata, belajar dari pengalaman ini ya, saya ini memiliki beberapa rencana nih. Yang pertama, saya akan mensosialisasikan kembali apa itu English Club dengan cara saya menyebarkan di pamflet-pamflet
kira-kira untuk terrealisasinya nih rencana Ibu Surani, kira-kira siapa saja nih yang akan terlibat dalam rencana Ibu Surani? Tentu saja yang terlibat di sini banyak sekali ya Bu ya. Yang pertama pimpinan sekolah. Saya akan meminta dukungan penuh dari pimpinan sekolah, baik itu berupa sarana dan prasarana maupun pendanaannya ya, yang pertama. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berjalannya kegiatan ini. Yang ketiga, saya akan meminta bantuan nih dari pengurus OSIS untuk mempromosikan kegiatan ekstrakurikuler ini. Dan yang selanjutnya pihak yang terlibat tentu saja wali murid ya, karena ini berhubungan dengan jam tambahan, otomatis kami perlu persetujuan dari wali murid. Selain persetujuan, kami juga mungkin membutuhkan dukungan penuh lah, karena ketika mengikuti kegiatan ini nanti ada hubungannya dengan dana lah yang pasti ya Bu. Terus yang terakhir itu yang tak kalah pentingnya, yang terlibat itu tentu saja adalah siswa. Kapan nih kira-kira rencana Bu Surani akan terlaksana? Rencana saya akan melaksanakan ini setelah inilah Bu, 1 minggu setelah ini, karena saat ini nih saya sedang menggarap proposal ya Bu ya, segera menggarap proposal itu sudah saya ajukan kepada pimpinan, karena kami akan menuju lomba. Setelah kami beres menuju lomba ini, mudah-mudahan itu segera dapat direalisasikan. Untuk waktunya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Ibu Surani untuk merealisasikan rencana Ibu Surani? Untuk merealisasikan, karena perlombaan itu 2 hari ke depan, mungkin rencana ini akan saya realisasikan 1 minggu ke depan lah, mudah-mudahan. Semoga bisa terlaksana dengan Amin, baik ya Ibu amin, Surani iya. ya. Nah, kalau misalnya dihitung dalam skala pencapaian Bu Surani ini untuk rencananya ini, kira-kira kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, rencana Bu Surani ini dikatakan berhasil itu dalam skala berapa Bu Surani? Dilihat dari sekarang ya, motivasinya yang berminat itu sangat sedikit. Ketika sudah mencapai skala 7 saja, nggak usah dulu Bu Duata. Ketika sudah mencapai skala 7 itu menurut saya dikatakan sudah berhasil ya, karena dari peserta 20 pendaftar kemarin yang bisa konsisten hadirkan tadi hanya sekitar 5, paling banyak 7 gitu ya. Jadi ketika skalanya 7 itu saya sudah merasa lumayan lah. Semoga bisa tercapai ya. Syukur-syukur bisa 9. Iya, semoga bisa tercapai. Kemudian komitmen apa yang bisa Ibu Surani lakukan supaya semua rencana terrealisasi dan berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan begini Bu. Yang pertama nih, saya akan mensosialisasikan ya, tentu saja agar motivasi peserta didik terhadap engagement ini meningkat. Setelah saya sosialisasikan, tentu saja saya akan melaksanakan dengan rutin. Jadi pelaksanaan engagement ini akan saya laksanakan dalam 1 minggu itu. Saya melaksanakan 2 kali dan waktunya itu setelah jam pelajaran. Yang ketiga, ketika dalam melaksanakan kegiatan engagement itu, saya akan membuat suasananya itu lebih mengasik, lebih menyenangkan, tertarik, sehingga siswa yang tadinya tidak termotivasi dengan mengikuti kegiatan yang sudah saya renovasi lah istilahnya ya, itu mereka bisa lebih senang. Oh iya begitu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik, berjalan dengan lancar Ibu Surani ya. Ya, kemudian setelah semua yang direncanakan Ibu Surani mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Iya, amin. Bagaimana sekarang perasaan Bu Surani setelah berbincang-bincang sedikit dengan saya hari ini? Perasaannya ya, kalau tadi tuh rasanya saya tuh bete banget ya Bu Duata. Saya itu punya beban begini. Saya ini membuat engagement, peminatnya ada 20 pendaftar, tetapi kok yang selalu berangkat kok hanya sedikit gitu ya. Tadinya beban sekali itu Bu Duata. Tapi setelah melakukan coaching ini, saya mendapat pencerahan nih. Saya punya ide-ide baru nih. Ini berkat Bu Duata tentu saja.
Surani ya. Baik. Permisi Bu Dewata, selamat siang. Siang Ibu Surani. Saya pamit duluan ya. Bu. Ya, silakan. Terima kasih pokoknya. Ya, sama-sama Ibu Surani. Baiklah Bu Duata, setelah saya mengobservasi Ibu tadi, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Yang pertama itu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang akan diinginkan itu dapat diuji? Terima kasih Ibu. Setelah saya melaksanakan coaching tentang indikator ketercapaian yang diharapkan, yaitu saya merasa sudah melakukannya dengan alur peta, yaitu dimulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa membuat kunci saya menggali potensinya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Bagus sekali ya Bu ya. Oke, memang betul Bu. Saya lihat tadi Ibu sudah hadir penuh dan menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Ibu tidak mendapatkan kesulitan untuk menemukan kata-kata kunci, dan hasilnya coach bisa tergali ide-ide yang tadinya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan dengan kalimat kata kunci yang Ibu sampaikan. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Ibu? Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aku saya Bu. Jadi ketika saya menjadi coach, saya ingin melihat gestur saya, eye contact saya, dan fokus saya ke kunci apakah sudah sesuai atau tidak, begitu Bu. Oh, gitu. Oke. Mudah-mudahan di lain kesempatan